Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Tia Rizky, NIM 22101033, Prodi Administrasi Publik kelas karyawan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah Manajemen Aset dan Proyek dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Materi yang pertama yaitu tentang aset. Definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah akibat peristiwa masa lalu. Aset ini memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya dan keuangan yang dipertahankan karena nilai sejarah atau budaya. Definisi secara umum aset merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi, fungsi, kepemilikan, ciri khas, atau prestasi, baik tangible maupun intangible. Selanjutnya ada beberapa bentuk aset. Yang pertama, aset tangible atau berwujud. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah ataupun masyarakat umum. Contohnya seperti tanah, peralatan, dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang dalam pengerjaan. Yang kedua yaitu aset intangible atau tidak berwujud. Aset dan keuangan yang tidak memiliki wujud fisik tetapi dapat digunakan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tujuan lain. Contohnya hak kekayaan intelektual, lisensi, dan merek dagang. Selanjutnya adalah kategori aset. Menurut Budi Susilo, ada 4 kategori aset. Yang pertama, aset operasional. Aset yang digunakan secara berkelanjutan untuk operasional perusahaan atau pemerintah. Contohnya, aset prasarana atau peninggalan sejarah yang digunakan untuk tujuan operasional. Yang kedua, aset non-operasional. Aset yang tidak menjadi bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah. Sifatnya surplus dan tidak digunakan secara berkelanjutan, tetapi berpotensi digunakan di masa depan. Yang ketiga, ada aset infrastruktur. Aset yang melayani kepentingan publik seperti jalan raya, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Pengeluaran biaya tergantung pada kontinuitas penggunaan. Kategori terakhir yaitu community asset. Aset milik pemerintah yang digunakan secara terus-menerus, umur ekonomisnya tidak ditentukan, dan penggunaannya terbatas. Contohnya seperti museum, kuburan, dan rumah ibadah. Materi yang kedua yaitu manajemen aset dan proyek. Ada beragam definisi manajemen aset dan proyek. Yang pertama, manajemen aset menurut Prawoto. Manajemen aset merupakan kombinasi manajemen keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktik kerja yang diterapkan pada aset fisik untuk menyediakan tingkat layanan terbaik dengan biaya yang paling efisien. Sedangkan aset manajemen primer 1999 mendefinisikan manajemen aset sebagai pemenuhan tingkat layanan yang diperlukan dengan cara yang paling hemat. Biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang disediakan bagi pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Hastings 2010, manajemen aset adalah serangkaian kegiatan seperti identifikasi kebutuhan aset, perolehan aset, pemeliharaan, hingga penghapusan atau pembaruan aset. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Tujuan aset menurut Nemer dalam proyek penelitian berjudul Asset Management Texas Style 2007 adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Sedangkan menurut Hambali 2010 ada 5 tujuan dari manajemen aset, yaitu kejelasan status kepemilikan aset, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset, optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Selain itu, optimasi aset dapat mengidentifikasikan dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa, dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset. Pengamanan aset dan dasar penyusunan neraca. Berdasarkan pendapat di atas, secara umum tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas
dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko, serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset, sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak berbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Materi yang ketiga yaitu siklus aset. Manajemen aset merupakan disiplin yang mencakup berbagai tahapan dan strategi untuk mengelola aset secara optimal. Dalam siklus hidup aset, menurut Hastings 2010, menjelaskan bahwa proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan atau peluang bisnis yang ada. Tahap ini diikuti oleh analisis kebutuhan dan analisis prastudi kelayakan, baik secara fisik maupun finansial, untuk mengevaluasi opsi yang tersedia. Setelah memilih opsi terbaik, perencanaan kelayakan dilakukan sebelum masuk ke tahap akuisisi, pengembangan, dan implementasi. Operasi dukungan logistik serta pemeliharaan merupakan elemen penting dari menjaga kinerja aset. Sementara tahap akhir meliputi monitoring, evaluasi, dan pembuangan aset yang sudah tidak diperlukan. Nah, tahapan kerja manajemen aset sebagaimana dirangkum oleh Siregar 2004 mencakup 5 langkah. Yang pertama yaitu inventarisasi aset, baik dari aspek fisik maupun legal, untuk memastikan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan aset. Legal audit dilakukan guna mengidentifikasi sistem dan prosedur pengalihan atau penguasaan aset. Penilaian aset menjadi tahap berikutnya, di mana nilai aset dihitung untuk memberikan informasi tentang kekayaan organisasi atau harga jual aset tertentu. Setelah itu, optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan untuk memastikan setiap aset memberikan kontribusi maksimal sesuai potensinya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pengembangan sistem informasi manajemen aset atau SIMA menjadi penutup dalam tahapan ini, bertujuan untuk mendukung pengelolaan aset secara transparan dan terukur. Strategi pengelolaan aset yang efektif menurut Clarence Valley Council 2007 merupakan proses berkelanjutan untuk menentukan rentang dan tingkat aset yang diperlukan guna mencapai tujuan strategis organisasi. Strategi ini harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, manajemen siklus aset, risiko terkait aset, dan fungsi serta kinerja sistem aset yang ada. Pengelolaan aset juga perlu mencakup kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan, serta menyampaikan informasi yang relevan kepada semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kontrak. Nah, perubahan dalam kebijakan dan praktik manajemen aset melibatkan beberapa elemen penting, seperti pengembangan rencana strategi aset, penilaian kondisi aset, rencana pemeliharaan, dan penghapusan aset yang tidak lagi memiliki nilai strategis. Dalam proses ini, setiap keputusan harus diambil berdasarkan analisis yang teliti, dengan memperhatikan efisiensi biaya, keberlanjutan, dan kontribusi aset terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian, materi yang keempat yaitu nilai aset. Nilai aset terdiri dari beberapa kategori, yaitu nilai manfaat yang mencerminkan kegunaan aset dalam kehidupan sehari-hari, nilai biaya yang dihitung berdasarkan pengeluaran saat pengadaan dan pemeliharaan, serta nilai tukar yang menunjukkan kemampuan aset untuk dipertukarkan. Selain itu, terdapat nilai jual yang berkaitan dengan harga pasar aset dan nilai kepuasan yang mencerminkan penghargaan individu atau kelompok terhadap aset tersebut. Selanjutnya, penilaian aset merupakan proses penting yang bertujuan untuk menentukan harga suatu aset melalui berbagai pendekatan. Hal ini berguna untuk berbagai kepentingan, seperti mengetahui nilai modal daerah, jaminan pinjaman, dan nilai dalam kerjasama usaha. Namun, pengelolaan aset seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti jumlah aset yang banyak dan tersebar, penanganan yang spesifik, serta masalah legal yang beragam. Selain itu, pemanfaatan aset yang belum optimal dan pencatatan yang tidak sistematis juga menjadi tantangan tersendiri. Optimalisasi aset menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset. Proses ini melibatkan identifikasi dan inventarisasi semua aset, serta menciptakan sistem informasi yang baik. Dalam siklus hidup aset, terdapat beberapa fase yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
hingga penghapusan aset yang sudah tidak layak. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, diharapkan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan manfaat maksimal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian materi yang kelima yaitu pengelolaan barang milik negara dan daerah. Pengelolaan barang milik negara atau disingkat dengan BMN atau barang milik daerah disingkat dengan BMD diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 27 tahun 2014 dan telah mengalami perubahan melalui PP nomor 28 tahun 2020. Aturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMN dan BMD dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Dasar hukum pengelolaan BMN atau BMD meliputi Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kemudian PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 tahun 2014. BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perubahan dalam PP Nomor 28 tahun 2020 memperluas ruang lingkup dan pengaturan BMN atau BMD agar lebih komprehensif. Barang dari perolehan lain yang sah mencakup barang yang diperoleh dari hibah, perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Ruang lingkup pengelolaan mencakup pertama perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, kemudian pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, serta pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan yang terakhir yaitu pengendalian. Ruang lingkup pengelolaan BMN mencakup yang pertama perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan, yang ketiga pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian, yang keempat pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta yang kelima penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, perubahan dalam PP nomor 28 tahun 2020 meliputi beberapa aspek. Yang pertama, BMN atau BMD dapat dihibahkan kepada pemerintah desa. Yang kedua, perluasan peran kementerian atau lembaga sebagai pengelola aset. Yang ketiga, relaksasi dalam pemanfaatan BMN. Keempat, skema baru pemanfaatan berupa limit concession scheme. Dan yang kelima, penyederhanaan tahapan pengelolaan BMN. Serta yang terakhir yaitu penguatan tata kelola dan pengawasan. Materi yang keenam yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu disiplin yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan sumber daya yang telah ditentukan. Proyek memiliki karakteristik unik dan tidak berulang, serta hasilnya harus selalu memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, manajemen proyek berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas agar hasil yang diinginkan dapat dicapai secara efisien dan terukur. Proyek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, proyek konstruksi berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Contohnya proyek pembangunan jalan, raya, jembatan, atau pembuatan boiler. Yang kedua, proyek penelitian berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman, muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Nah, setelah produk baru ditemukan atau dibuat, biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan. Yang ketiga yaitu proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa, muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah, berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, kemudian pemberian training. Materi yang selanjutnya yaitu terkait WBS. Work Breakdown Structure atau WBS adalah metode yang digunakan untuk membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas lebih kecil yang mudah dikelola. Nah, pendekatan ini membantu membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian utama, seperti pekerjaan persiapan, struktur, dan arsitektur,
yang kemudian dipecah lagi hingga mencapai tingkat tugas terperinci. Pada proyek besar dengan banyak kegiatan, setiap bagian pekerjaan harus memiliki identitas unik berupa kode yang hierarkis dan terstruktur. Contohnya, aktivitas utama diberi nomor dan diikuti oleh subaktivitas yang diberi penomoran tambahan. Dengan cara ini, WBS menciptakan daftar aktivitas yang terorganisir dan mencakup seluruh lingkup proyek. Kemudian, alat yang digunakan untuk membuat WBS. Jika proyek kecil, dapat menggunakan perangkat lunak seperti perangkat lunak sederhana Microsoft Excel. Nah, jika proyek besar memerlukan perangkat lunak manajemen proyek untuk mempermudah pemberian kode unik dan pelacakan aktivitas secara detail. Ada beberapa manfaat WBS seperti memastikan alokasi anggaran yang akurat, mempermudah perencanaan, pelacakan, dan pengendalian pekerjaan. Kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek dengan mengorganisir aktivitas secara sistematis. Selanjutnya yang terakhir, membantu manajer proyek menghindari kesalahan dan mengoptimalkan sumber daya. Penerapan WBS menjadi fondasi penting untuk keberhasilan proyek, terutama pada proyek besar dengan tingkat kompleksitas tinggi. Struktur ini memastikan semua aspek pengelolaan proyek dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan terstruktur. Materi ke-8 adalah tentang perencanaan proyek. Perencanaan adalah tahap penting dalam manajemen proyek yang menetapkan tujuan dan sasaran, serta menyiapkan program teknis dan aktif untuk implementasi. Filosofi perencanaan mencakup 4 aspek utama, yaitu aman, efektif, efisien, dan mutu terjamin. Nah, tahapan perencanaan proyek meliputi 3 tahap. Yang pertama, kerangka acuan kerja atau KAK. Dokumen ini disusun oleh pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek yang diajukan kepada konsultan perencana. Tahap kedua, studi kelayakan proyek. Analisis manfaat proyek melalui tinjauan aspek pasar, teknis, manajemen, finansial, dan hukum. Tahapan ketiga yaitu detail engineering design. Penyusunan perencanaan terperinci yang mencakup paket pekerjaan, organisasi proyek, anggaran biaya, jadwal, dan spesifikasi teknis. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pelelangan. Yang pertama, pelelangan umum, terbuka untuk semua penyedia yang memenuhi syarat. Yang kedua, pelelangan terbatas, untuk pekerjaan kompleks dengan jumlah penyedia terbatas. Yang ketiga, pemilihan langsung, dilakukan jika pelelangan umum atau terbatas tidak efisien. Yang keempat yaitu pengadaan langsung, tanpa melalui proses pelelangan untuk nilai tertentu. Selanjutnya, proses pengendalian proyek terdiri dari 3 langkah. Pertama, menentukan standar performansi. Yang kedua, membandingkan performansi aktual dengan standar. Dan yang ketiga, melakukan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan signifikan. Materi ke-9 yaitu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses yang dilakukan oleh lembaga, kementerian, dan perangkat daerah untuk memperoleh barang dan jasa dengan menggunakan dana dari APBN atau APBD. Proses pengadaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, dilanjutkan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Terdapat 4 jenis barang dan jasa yang diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu yang pertama barang. Barang yang dimaksud mencakup bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan peralatan. Barang dapat berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dan digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, pekerjaan konstruksi, mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan jalan. Kemudian yang ketiga, jasa lainnya, merupakan jasa non-konsultasi yang membutuhkan keterampilan khusus dan peralatan atau metodologi tertentu. Contohnya meliputi jasa boga, kebersihan, asuransi, perbankan, percetakan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu jasa konsultasi, jasa yang membutuhkan keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan dan mengutamakan
olah pikir. Contohnya meliputi jasa rekayasa, teknik, perencanaan, pengawasan, dan konsultasi hukum atau manajerial. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola atau melalui penyedia. Jika pengadaan dilakukan dengan melibatkan penyedia atau pelaku usaha, maka prosesnya dilakukan dengan cara kompetitif, melalui tender atau seleksi, atau bisa juga dilakukan dengan non-kompetitif, seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau lelang cepat. Secara keseluruhan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas, serta memenuhi kebutuhan pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Materi 10 yaitu terkait manajemen konstruksi. Pengendalian proyek merupakan bagian penting dalam manajemen proyek, yang berfokus pada proses pengelolaan dan pengawasan proyek dari awal hingga selesai. Salah satu konsep dasar dalam pengendalian proyek adalah do, check, atau DCA, yang dikembangkan oleh Edward Deming, seorang tokoh manajemen. Nah, konsep ini terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, perencanaan atau plan. Kedua, pelaksanaan atau do. Ketiga, pemeriksaan atau check. Dan yang keempat, tindakan perbaikan atau act. Selain itu, penting juga untuk memahami project life cycle atau siklus hidup proyek, yang dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase inisiasi, desain, konstruksi, dan operasi. Materi terakhir yaitu tentang aspek pengawasan dalam manajemen konstruksi. Nah, secara umum, manajemen konstruksi mencakup pengelolaan seluruh proyek, dari tahap perencanaan hingga konstruksi, sementara pengawasan berfokus hanya pada tahap pelaksanaan di lapangan. Manajemen konstruksi lebih luas ruang lingkupnya, karena terlibat dari awal hingga akhir proyek, berfungsi sebagai wakil pemilik proyek untuk memastikan bahwa desain, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Peran pengawasan adalah untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi berjalan dengan baik, sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan. Konsultan pengawas akan terlibat pada tahap konstruksi, sedangkan manajemen konstruksi berfungsi sejak perencanaan dan prakonstruksi, berkoordinasi dengan konsultan perencana dan kontraktor untuk menghindari kesalahan desain dan memastikan kualitas proyek. Nah, secara keseluruhan, manajemen konstruksi dan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran dengan pengelolaan yang baik pada setiap tahapnya.